Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita akan melatih Mazmur tanggapan dari Mazmur. Mudah-mudahan bisa ditampilkan teksnya di layar. Jadi liriknya, lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kita coba sama-sama. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kita coba dengan tempo lebih cepat. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya, sudah bagus, terima kasih. Lagu pembukaan dari Mada Bakti 169. Ku sujud Allahku di sudut rumah-Mu, walau tak pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan aku. Ku tunduk mengaku di ambang pintu-Mu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu ini dalam hari Minggu biasa yang kedua. Lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita sungguh diingatkan bahwa Allah menghendaki semua orang memperoleh keselamatan. Tawaran keselamatan itu diperuntukkan bagi semua bangsa, dan dengannya kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepadanya diteguhkan untuk terus memberikan kesaksian akan Allah yang hidup, yang senantiasa menuntun kita dan melalui putranya Yesus Kristus menghantar kita pada kehidupan yang Ia tawarkan itu. Kita juga tentu saja menghantarkan seluruh ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya yang boleh kita alami sepanjang sepekan telah kita lalui bersama dalam tuntunan dan kasih-Nya, sembari memohon kepadanya agar hidup kita selanjutnya dalam pekan ke depan ini, kasih-Nya menuntun kita agar kita dapat melaksanakan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan menggereja, ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga membawa dalam doa kita pada Ekaristi Kudus ini untuk saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi Ibu Mimi yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Dan juga kita doakan saudara-saudari kita, keluarga kita yang sedang menderita karena sakit, entah yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah anak Allah, Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra
yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putra-Mu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Juga kami bersyukur kepadamu atas kasih dan tuntunan-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi hidup kami masing-masing sepanjang sepekan yang telah kami lalui. Sembari kami juga memohon kiranya berkat-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami selanjutnya, agar kami sungguh mampu menjalaninya dengan baik, penuh tanggung jawab dan seturut dengan kehendak-Mu, agar mendatangkan sukacita hidup bagi kami, karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan,
berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah
Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabarnya semua baik. Dan tentu untuk itulah kita bersama pada kesempatan ini datang merayakan Ekaristi Kudus sebagai ungkapan syukur kita bahwa Allah sungguh telah menyatakan dirinya bagi semua orang. Tidak hanya untuk kalangan tertentu, tidak hanya untuk bangsa tertentu, tetapi ia hadir untuk karya penyelamatan bagi semua bangsa. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya sangat jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah menghendaki keselamatan itu kepada seluruh bangsa. Dan karena itu ia mengutus nabinya tidak hanya kembali memberikan semangat kepada bangsa Israel, keturunan Yehuda, untuk kembali bersemangat menyatukan diri datang kepada Allah setelah mereka mengalami keterceraiberaian, penderitaan, perbudakan. Setelah mereka kembali dari pembuangan, keturunan Yehuda, bangsa Israel diberikan kembali penegasan dan peneguhan oleh Nabi agar mereka sungguh dapat kembali dengan penuh keyakinan menaruh seluruh pengharapannya kepada Allah untuk kehidupan dan keselamatan mereka. Tetapi Nabi pun diingatkan supaya tidak hanya memberi semangat kepada bangsa Israel agar mereka tetap menaruh pengharapan kepada Allah, tetapi mengajak bangsa Israel agar mereka tidak hanya menaruh pengharapan itu kepada Allah untuk kehidupan dan keselamatan diri mereka sendiri, tetapi terlebih dari itu mereka menjadi saksi kepada seluruh bangsa atau kepada bangsa-bangsa lain agar bangsa-bangsa lain itu memperoleh keselamatan dari Allah. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Keselamatan yang ditawarkan oleh Allah hingga pada saat ini juga kita percaya, mengimani, dan berusaha untuk masuk di dalam keselamatan itu. Berkat kesaksian para nabi, berkat kesaksian para rasul, dan berkat pengajaran gereja lewat kesaksian itu. Dan dalam keyakinan kepercayaan kita itu, kita pun masing-masing diajak, dipanggil untuk diutus agar kita tidak hanya berusaha memperoleh rahmat keselamatan yang ditawarkan itu, tetapi juga menjadi saksi agar keselamatan itu dialami semakin banyak orang. Maka menjadi tren sekarang dalam persekutuan-persekutuan atau dalam gereja-gereja dikatakan adanya kesaksian-kesaksian. Tetapi seringkali orang salah kaprah dengan memberi kesaksian. Seringkali orang memberi kesaksian,
tetapi lebih menonjolkan apa yang ia lakukan, sehingga ia beroleh rahmat dan berkat dari Allah. Tetapi tidak mencoba melihat dan merenungkan dalam posisi bahwa sesungguhnya kita beroleh rahmat dari Allah hanya karena belas kasih-Nya. Dan di sini juga sering menjadi persoalan hidup orang beriman. Kadang-kadang kita katakan, saya ini beriman kepada Allah, tetapi saya berusaha agar Tuhan melakukan apa yang saya kehendaki. Bukankah orang beriman itu adalah orang yang mempercayakan seluruh kehidupannya, seluruh rencananya, seluruh pengharapannya, seluruh kerinduannya, agar sungguh-sungguh sesuai seturut dengan kehendak Allah. Bukan seluruh rancangan Allah, seluruh rencana Allah, seluruh karunia-karunia berkat Allah, supaya sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Seringkali kita sebagai orang beriman membaliknya. Saya beriman dan saya merasakan karya dan berkat Allah dalam hidup saya karena saya mohon, karena saya minta kepada Allah. Ya, benar. Kita meminta, kita memohon kepada Allah. Tetapi bahwa berkat karunia-Nya menjadi nyata bagi kita atas dasar keinginan kehendak Allah sendiri, agar kita sungguh dapat mengenal Dia. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, kiranya mengingatkan kita. Rasul Paulus tentu saja bersama dengan Sostenes yang dikisahkan dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, untuk memberikan kesaksian dan meneguhkan jemaat di Korintus bahwa mereka mesti setia kepada Allah. Kenapa? Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ini mesti menjadi sungguh-sungguh bagi kita sebagai orang beriman dasar dari kesetiaan kita beriman. Karena terlebih dahulu Allah telah setia menyertai kita dengan segala berkat-berkat-Nya, dengan segala kebaikan-kebaikannya. Dan karena itulah kita diajak untuk juga mau setia kepadanya. Sehingga berkat yang dinyatakannya itu sungguh menjadi nyata dalam kehidupan keseharian kita. Yohanes dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apakah Yohanes dengan melihat Yesus sungguh mengenal Yesus dan kemudian memperkenalkannya? Tidak. Tetapi melalui pengalaman rohani atas sabda Allah kepadanya, dan ia mengalami ketika membaptis Yesus di sungai Yordan, ia melihat burung merpati turun dari surga dan hinggap di atasnya. Dan sebagaimana dikatakan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa sebagaimana pengalaman itu dan apa yang diterima oleh Yohanes melalui firman, ia yakin bahwa dia itulah yang telah ia baptis anak Allah. Suatu pengalaman rohani, suatu pengalaman iman meneguhkan dan meyakinkan Yohanes untuk memberi kesaksian. Demikian jugalah kiranya bagi kita masing-masing. Tidak mungkin kita dapat memberikan kesaksian
tentang begitu besarnya kasih Allah kepada kita, tanpa suatu pengalaman-pengalaman iman, suatu pengalaman-pengalaman rohani, Allah sungguh menyertai kita. Allah sungguh memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Dan penyertaan Allah itulah yang sesungguhnya memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita keyakinan dalam menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, perkara, kesulitan, kesuksesan dalam kehidupan kita. Penyertaan Allah lah yang memampukan kita untuk melihatnya sebagai tindakan, sebagai karya Allah di dalam hidup kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kemudian kita mengatakan saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja, tetapi pertama-tama karena memang Allah dengan setia menyertai kita, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Allah menyertai kita. Dan Yesus sendiri menegaskan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidakkah cukup dengan keyakinan ini, kita diajak untuk tetap setia mengimani Dia. Dan dalam kesetiaan itulah sesungguhnya Allah menyatakan berkat-berkat-Nya bagi kita. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam usaha-usaha kita, baik dalam kehidupan keluarga kita. Allah akan tetap bersetia menyertai kita dan menyatakan kasih dan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari lewat sabda Allah yang kita dengarkan dan kita renungkan ini, sungguh kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita untuk terus berusaha dalam kehidupan keseharian kita masing-masing, sembari senantiasa menaruh segala pengharapan kita kepada Allah, dan Allah akan memberkati kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita bangkit berdiri, menyatakan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Tuhan dengan hati penuh syukur atas karya cinta kasih yang telah dilakukannya di tengah-tengah kita melalui Putra dan hamba-Nya Yesus Kristus. Marilah berdoa agar Yesus menolong kita untuk memahami apa artinya melayani. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua para pemimpin dan para anggota tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan,
Ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional bagi para sakit, miskin, serta orang yang mempunyai masalah. Ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa dan bersyukur berbahagia bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi hamba-Mu, Ibu Mimi, yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Berkat kasih dan kehidupan, Engkau telah nyatakan dalam seluruh perjalanan hidupnya hingga pada saat ini. Dalam keluarga, pekerjaan, dan usahanya, Engkau pun menuntunnya di dalam seluruh karya itu dengan penuh kasih, sehingga boleh ia jalani pula dengan penuh kasih. Maka kami juga mohon kepadamu, ya Allah, berilah kekuatan, kesehatan, semangat, kegembiraan dan sukacita menjalani hidup selanjutnya, baik dalam keluarganya, dalam pekerjaan usaha dan pelayanannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun juga dalam pelayanannya dalam kehidupan menggereja. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan Allah kami, tidaklah mudah bagi kami untuk menolong orang lain bila hal itu merepotkan kami. Tetapi Putra-Mu tidak pernah merasa direpotkan. Semoga dari Dia kami belajar selalu menyediakan diri bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami. Dan berilah kami kekuatan agar sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Kita iringi persembahan dengan Mada Bakti 230. Kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti, tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita aturkan
segenap hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Siapkan hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhitung, sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
lagu komuni Wadah Bakti 477. Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah lani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita dia bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu mendambakan imanmu. Di perjamuan abadi Bapa sudah menanti. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami untuk menjadi cahaya bagi para bangsa sampai kami Kau perkenankan boleh menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja untuk 14 dan 15 Januari. Yang pertama akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yohanes Jega
dengan Maria Natalia Moa, pengumuman kedua. Pengumuman kolekte gereja Jumat pertama, misa GSM dan misa tanggal 7 dan 8 Januari 22.863.000. Kolekte pembangunan 18.154.000. Pendaftaran penerimaan calon komuni pertama telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar silakan ke kantor sekretariat setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 sore. Syarat-syaratnya adalah umur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD ke atas. Kelas 4 SD dengan membawa fotokopi, surat baptis, dan akte kelahiran. Pembelajaran akan dimulai pada 5 Februari 2023. Yang keempat, pelajaran agama Katolik bagi siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari jam 6 sore di lantai 1. Tabisan imam akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pada pukul 9 di Gereja Santo Fransiskus Assisi di Panakukang. Keempat diakon yang akan ditabiskan adalah Diakon Ayus Rodriguez, Diakon San Francisco Umini, Diakon Yosafat, dan Diakon Gideon Suhendara. Misa kedua hari Minggu dirangkaikan dengan misa Imlek ditiadakan dan akan dipindahkan ke misa Mandarin tanggal 29. Rencana misa peresmian gereja atau misa dedikasi akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari jam 9, kalau tidak salah itu hari Rabu, tanggal 1 Februari jam 9. Silakan umat kalau mau datang. Kemudian pengumuman untuk pembangunan Gereja Kristus Raja, saldo awal 1.245.326.000, penerimaan bulan Desember 526.336.000, pengeluaran bulan Desember 481.102.000, dan saldo akhir 1.290.561.000. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam pembangunan. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja kita sudah mencapai 28.599.000.000. Itu sekitar 95% dari perkiraan dana 30 miliar, dan anggaran untuk pengadaan inventaris sebesar 5.407.000.000 masih dibutuhkan. Saat ini panitia melakukan pinjaman sebesar 1.050.000.000 agar gedung gereja kita dapat segera digunakan dengan baik. Terima kasih. Sekian pengumuman. Kepada segenap petugas liturgi dan juga segenap umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kami aturkan terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Lagu penutup Manda Bakti 489. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih, selamat sore.